Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah berpuasa. Dan ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, dari istri beliau. Beliau mengatakan bahwasanya kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwa Rasulullah SAW berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah. Makna dari hadis ini ada dua. Yang pertama adalah berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, atau berpuasa selama 9 hari di bulan Dzulhijjah. Sejak hari yang pertama sampai hari ke-9, beliau manfaatkan hari-hari ini untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat oleh perkataan dari Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menyebutkan tentang puasa di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan adalah yustahabbu istihbaban syadidan, sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari-hari pertama, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Tentunya anjuran dan hukum ini akan semakin kuat ketika sampai pada tanggal 9 Dzulhijjah, karena ada satu hadis khusus dari Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, terkait dengan anjuran untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah ini, yang mana Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan siyamu Arafah, puasa Arafah, puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanah alladhi qablahu wa sanah alladhi ba'dahu, bahwa aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa 9 Dzulhijjah ini dapat menggugurkan dosa yang setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi ini merupakan karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Puasa 1 hari, namun diharapkan dapat menggugurkan dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang akan datang dan setahun yang di belakang. Dan ini merupakan salah satu di antara keutamaan hari-hari yang mulia. Jadi hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pahala bagi amalan-amalan yang kecil dengan pahala-pahala yang besar, dengan pahala-pahala yang luar biasa, dengan pahala-pahala yang mulia. Jadi salah satu buktinya adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini yang dikenal dengan puasa Arafah. Puasa 1 hari, namun potensi untuk diampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun ada, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW. Yang dianjurkan untuk berpuasa di sini adalah orang-orang yang tidak ikut berhaji. Adapun orang-orang yang berhaji, maka mereka fokus dengan ibadah haji mereka dan tidak dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa pada hari itu. Apalagi pada hari itu mereka harus mengadakan wukuf di Arafah, sebuah ibadah yang cukup berat dikarenakan memerlukan tenaga, memerlukan fisik, sehingga apabila dia berpuasa pada saat tersebut tentu akan menghalangi totalitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini, kata para ulama kita, di antaranya Al-Imam Nawawi, adalah dosa kecil. Bahwa dosa-dosa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Namun tidak menutup kemungkinan akan menghapuskan dosa-dosa besar. Kata Imam Nawawi, kalau tidak ada dosa-dosa kecilnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada manusia yang tidak memiliki dosa, ya, sudah habis dosa kecilnya, sudah diampuni dosa-dosa besarnya, maka ada potensi untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan Al-Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini. Jadi puasa tanggal 9 Dzulhijjah memiliki keutamaan yang luar biasa, potensi untuk dihapuskan dosa-dosa kecil dan juga dihapuskan dosa-dosa besar, dan juga ada kesempatan juga diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah puasa sunnah. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun meskipun dia sunnah, tapi dia muayyan, ditentukan harinya, itu hari tertentu. Oleh karena itu para ulama kita menganjurkan bagi orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah ini untuk memasang niat sejak malam. Memasang niat sejak malam. Adapun puasa-puasa mutlak, ya, puasa-puasa sunnah yang mutlak, maka tidak apa-apa memasang niat pagi hari setelah matahari atau setelah fajar terbit. Tapi apabila kita berpuasa nafilah yang muayyan, yang sudah ditentukan harinya dan ditentukan juga dalil tertentunya, maka dianjurkan untuk memasang niat sejak malam, karena ada sabda Nabi kita Muhammad SAW, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memasang niat sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Dan juga dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya, mengajak handai taulan untuk berpuasa dan memakmurkan hari ini dengan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu di antara kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berdakwah, menyeru, mengajak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya adalah keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, agar kemudian berpuasa dan memakmurkan hari ini untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ya, dilakukan oleh sebagian para ulama salaf kita terdahulu. Bahkan disebutkan dari Sa'id bin Zubair, beliau mengatakan bahwasanya aikidu khadamakum liyatasahharu liyasuma sauma Arafah. Hendaknya kalian membangunkan pembantu-pembantu kalian, pelayan-pelayan kalian untuk bersahur agar kemudian mereka berpuasa pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah ini. Maka hal yang lain yang mungkin perlu kita lakukan pada tanggal 9 ini adalah mengajak saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita dan anak-anak kita, dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dan karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap ibadah yang kecil ini sangat besar di sisinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin kita bisa paparkan pada sesi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, sehingga kemudian kita bisa mampu untuk fokus beribadah kepadanya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dan mampu untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, dan berkenan untuk menerima dan melipat gandakan pahala-pahala kita. Wa sallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.